Shalom jemaat Tuhan, masih di bulan Maret bersama-sama kita menikmati lagi hadirat Tuhan. Satu minggu sudah berlalu dan hari ini, di harinya Tuhan, di hari minggu ini kita mau bersekutu kembali bersama Dia. Allah kita, Allah yang kuat, Allah yang hebat dalam hidup kita. Haleluya, mari ajak keluarga semua, anak, istri, suami, saudara untuk ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau baik bagi kami. Engkau memulihkan kehidupan kami. Engkau memberikan kami kuasa melangkah dengan iman kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saatnya kami mau ada dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Kami siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau pelita hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Pakai kuasa kalahkan setiap musuh. Amin. Bersama katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Musik. Katakan, bila Allah bersamaku. Bila Allah
bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Dia berikan kita kuasa menang atas dunia ini. Haleluya. Amin. Yes. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Bapa. Karena Kau Bapa yang setia bagi kami. Kami bisa saja ada dalam kekelaman. Kami bisa saja ada dalam duka. Tetapi kami tahu pasti Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah yang memegang tangan kami, yang menuntun setiap kami Tuhan, sehingga jiwa kami tenang bersamamu. Haleluya. Katakan bersama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dan Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Terima kasih Yesus, kasih setiamu Tuhan untuk selamanya bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sharana Shandara Namo, Sharana Shandara Namase, Kirana Shandara Namase. Haleluya. Oh, Rana Shandara Namase, Kirana Shandara Namashandara Namase. Haleluya, haleluya. Kami bermegah karena-Mu Tuhan. Oh, Rana Shandara Namase. Kami meninggikan Engkau. Haleluya. Kira rama shandara namo, ya rama se, ya rama se, ya rama se. Kira rama shandara namo, ya rama se. Haleluya. Shikara nama shandara nama se, Shikara nama shandara nama se, Kira nama shandara nama se, Kira nama shandara nama se, Kira nama shandara Roh kami dikuatkan Tuhan, Roh kami dikuatkan. Haleluya. Kira nama shandara nama shandara. Haleluya, haleluya. Oh, nama shandara. Kira nama shandara nama se. Kira nama shikiri. Haleluya, haleluya. Kira nama shandara nama se. Yesus, Yesus Tuhan. Jangan setiap kami umat-Mu Bapa yang di rumah dimanapun kami berada, berkendaraan dalam nama Yesus. Kami dilawat, kami dijamah oleh Tuhan. Kora nama shandara nama se. Iman kami, roh kami dikuatkan. Kira nama shandara nama sandara nama se. Haleluya. Ora nama shikiri. Shikara. Engkau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kau besar Tuhan.
Shikara nama sandara nama siara lamas. Shirara nama sandara nama siara namu. Kira nama syakara nama sandara lamas. Haleluya. Kira nama syadara. Setiap kami yang di rumah Tuhan, kami dipenuhi dengan urapan Roh-Mu. Yes Lord. Nyatakan maksud-Mu Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami yang melayani-Mu dan kami yang mendengarkan, yang ikut dalam ibadah ini, kami sama-sama dijamah oleh Tuhan. Sehingga kami bisa berkata Engkau El Shaddai. Engkau El Shaddai bagi kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dan dari selama-lamanya kekuasaan-Mu sampai selama-lamanya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan di rumah bersama-sama. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami masih mau lebih dalam bersama-Mu Tuhan, menikmati kehadiran-Mu di setiap kami, menikmati
menikmati Engkau dari manapun kami saat ini menyaksikan acara ini. Kami ibadah dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa, yang dahsyat bagi kami. Ora nama shandara namase, kira nama shandara namase. Haleluya, kira nama shandara namase. Haleluya, mari sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Haleluya, kira nama shandara nama sandara lamu. Haleluya, ya nama se, kira nama se, nama se, kira nama se. Haleluya, Kau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau kemenangan kami Tuhan. Mari sembah Dia. Ku menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak. Haleluya. Kira nama shandara nama sandara nama se. Kira nama shandara nama sikira. Shikara nama shandara nama sikira. Kira nama shandara nama sikira. Kira nama shandara nama sikira. Kira nama sikira. Shikara. Haleluya. Ora nama sikira. Engkau Tuhan yang berjanji kepada kami, dan tidak pernah sekalipun Engkau mengingkari janji-janji-Mu. Engkau menggenapinya bagi kami, menjawabnya bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kira nama syikara namasi, kira nama shandara namas. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh
sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali katakan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih, Engkau Allah yang berjanji kepada kami dari selamanya sampai selamanya Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu bagi hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman. Katakan bersama, amin, 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 amin. Salam kemenangan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan kita sendiri bisa gagal, tapi rancangan firman Tuhan tidak pernah gagal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Mazmur 1 ayat 3 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti pohon di tepi sungainya Tuhan. Orang yang menghargai firman akan bertunas, akan bertumbuh, berbuah, tidak pernah layu. Yang merenungkan firman-Nya akan selalu berhasil. Kita akan menggali firman bersama dan kita akan belajar bersama dalam tema dilarang balik arah. Saya ulangi, dilarang balik arah. Kita akan baca nats kita bersama-sama di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seberapa sering kita menggunakan alat penunjuk arah dalam keseharian kita? Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita sudah mampu menentukan arah melalui alat-alat atau jasa aplikasi yang bisa menunjukkan posisi kita ada di mana atau arah yang kita tuju kemana, berapa lama lagi akan sampai, baik melalui Waze, melalui Google, melalui aplikasi-aplikasi yang membuat kita lebih lancar. Kalau dulu kita mengandalkan kompas, sekarang sudah ada sistem GPS atau Global Positioning System yang sangat mudah untuk digunakan. Arah bukan hanya untuk menunjukkan tujuan, tetapi juga mengandung hal-hal atau persiapan di mana menjelaskan mengapa arah tersebut kita pilih. Dari persiapan-persiapan itulah kita dapat dinilai apakah kita sudah berhasil menentukan tujuan dengan tepat atau tidak. Jangan sekali-sekali kita pergi tanpa punya tujuan. Jangan sekali kita bekerja, bisnis, melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Mau nggak saudara saya naik pesawat, tanya sama kapten pilotnya, mau kemana nih? Kami juga nggak tahu mau kemana. Bahaya saudara. Kalau sampai ke tempat perang, bahaya kita. Bayangkan seorang atlet atau pelajar yang sedang menyiapkan diri untuk sebuah ujian atau pertandingan. Apabila ia kalah atau tidak lulus, maka ia akan ditemukan bahwa penyebab mereka kalah tidak lain adalah karena mereka salah merumuskan tujuan. Saya masih ingat
Saya tidak mencoba menyalahkan siapapun. Paling aman saya menyalahkan diri saya sendiri. Sejak SD, SMP, bahkan sampai SMA saya masih ingat. Pelajaran olahraga saya, guru olahraga saya mengajarkan semua jenis olahragawan. Saya masih ingat ujian waktu SMP itu ujian voli, surf, terima surf, lari, bahkan saya masih ingat lari 3,5 kilo. Nggak pernah lari, ujiannya lari. Waduh, sampai mau mati rasanya waktu itu. Tapi karena dinilai, lari ikut. Sepak bola, bulu tangkis. Cuma golf belum ada waktu itu. Dan saya mau beritahu, dari SD, SMP, SMA, semua pelajaran dipelajari berenang, kasti. Wow. Dan karena begitu banyak jenis pelajaran olahraga yang dipelajari, baik teorinya dan prakteknya, semuanya saya nggak bisa. Sekedar bisa, pingpong bisa, ya lumayan, bulu tangkis bisa, tapi nggak jago. Lain dengan David Beckham, Lionel Messi, Ronaldo. Sejak lahir, sejak kecil, bola, gol. Sekolahnya pun bola, akademinya bola, institutnya bola, latihannya bola. Dan jangan ditanya, ini karena mereka jelas merumuskan tujuan hidup mereka. 1 Korintus 9:24 berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Paulus sendiri membayangkan tujuan yang dikejarnya sebagai suatu pertandingan lari. Paulus percaya setiap kita memiliki trek atau lintasan yang berbeda dalam setiap panggilan hidup kita. Setiap waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita, semua sama. Yang berbeda adalah respon kita. Kemarin gagal nggak apa-apa. Bahkan hari ini kalah pun nggak apa-apa. Masih ada kesempatan besok. Kita nggak bisa merubah masa lalu. Tapi kita bisa merubah hari ini dan masa depan. Dalam hal ini, Paulus sangat memahami mengapa ia begitu kuat dalam mengejar panggilan dalam Kristus. Paulus memiliki pondasi keimanan yang sangat kuat. Didasari dengan pengalaman hidupnya, di mana Paulus pernah menjadi seteru salib Kristus sebelumnya. Maka ia tidak mau membuang kesempatan yang ada. Mari kita lihat Galatia 6 ayat 14. Paulus berkata begini dengan jujur, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebelum bertobat, Saulus hidup sebagai seteru salib Kristus. Mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Meminta surat kuasa otoritas supaya jika ia menemukan orang yang mengikut jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka. Dan sampai hari ini model-model orang seperti Saulus masih ada. Dengan cara yang macam-macam. Sehingga martir pun tetap ada juga. Tapi darah martir tidak pernah sia-sia. Dan satu saat, Yesus sendiri menegur Saulus. Waktu dia menuju Damsyik, mau menganiaya orang percaya, dia jatuh, dia bertekuk lutut di bawah kaki Yesus, matanya dibutakan, dan dia mendengar suara dari Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wow. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dianiaya, karena ada Yesus dalam diri kita. Sebenarnya bukan kita yang dianiaya, Kristus yang dalam kita. Anda harus bangga untuk proses apa yang terjadi. Setelah bertobat dan menjadi hamba Kristus Yesus, dalam suratnya kepada jemaat Filipi, kerap kali Paulus menyatakan sambil menangis, bahwa orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus
sangat-sangat dia menyesali kalau boleh jujur. Filipi 3:16 berkata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Hidup dengan menjadi seteru salib Kristus bukan saja salah, tapi juga kalah. Kita kehilangan kesempatan untuk menaklukkan kedagingan kita. Kita menjadi terikat dengan hal-hal yang duniawi, yang justru fana dan tidak menghasilkan apa-apa, nothing, nehi, zero. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, pada salib Kristus menunjukkan kita sebagai pemenang. Pemenang atas segalanya, bahkan mengalahkan dunia. Dengan salib Kristus, peran kita sebagai garam dan terang dunia akan menjadi sangat kuat dan lekat, sekaligus memancarkan cahaya kemuliaan daripada Tuhan atas hidup kita. Bahkan janji Tuhan kita bukan hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Saya beri contoh. Ada ilustrasi yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Anggap ini ada Mike Tyson, petinju yang top waktu itu. Walaupun sekarang enggak top lagi tentunya, udah usia usur dan sebagainya. Waktu dia tinju, dia yang tinju. Dan dia dapat medali plus uang. Anda tahu? Mungkin medalinya untuk Mike Tyson sebagai petinju, tetapi uang semuanya hadiah untuk istrinya. Istrinya Mike Tyson tidak perlu bertinju, tapi dia mendapatkan semua hadiah dan uangnya. Ingat, Kristus sudah mati buat kita di kayu salib. Kita menerima pemulihan, kesembuhan, terlebih keselamatan kekal di surga. Yang pertama kita belajar, salah sama dengan kalah. 1 Korintus 9 ayat 26 berkata, sebab aku ini tidak akan berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini enggak boleh dijadikan alat, boleh meninju orang atau menjadi profesi petinju. Enggak. Ini hanya sebuah ilustrasi. Kalau kita salah sama dengan kalah. Kita salah tujuan hidup kita salah menuju saran yang salah semuanya dan itu kalah. Kalau sudah salah, contoh, saya sering melayani konseling pranikah untuk pengantin yang mau menikah. Saya tanya, kenapa menikah? Ya, sudah umur Pak, nggak boleh. Nikah bukan karena umur. Semua orang punya umur. Ya, disuruh mama, waduh gawat, nggak bisa. Yang benar saya menikah karena kehendak Tuhan untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Dan saya cinta dia cinta saya. Ini baru keren. Yang kedua, mematikan daging. Roma 8:13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dalam Galatia 2:20 Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Matikan kedagingan. Pujian ini berkata, ku telah mati dan tinggalkan dari cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tidak berarti lagi. Kita nyanyikan bersama-sama, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbanan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mematikan kedagingan. Ini proses seumur hidup kita mengiring Yesus. Barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus sangkal diri, pikul salib, dan mengiring Yesus. Pastikan Anda dan saya hari ini matikan kedagingan. Saya masih ingat, saya mau menikahkan, mau melayani pernikahan, fotografer. Waktu dia menghadap saya, sesi terakhir, saya tanya sama fotografer itu, istrimu sama Miss Indonesia yang kamu foto, cantik mana? Dia bilang gini, jujur Pak ya, cantik Miss Indonesia Pak. Ya udah, kamu boleh pulang dan enggak usah nikah dulu, sampai kamu berani ngomong bahwa istrimu yang paling cantik. Calon istrimu, kalau enggak bisa. Oh gitu maksud Bapak? Iya. Oke Pak. Akhirnya si cowok berkata, iya Pak, memang Miss Indonesia cantik-cantik tapi saya nggak mencintai dia, apalagi dia juga belum tentu mencintai saya. Dan calon istri saya paling cantik, lulus, selesai. Saya sebenarnya tanya kepada calon mempelai wanita, ini cowokmu cakep nggak? Iya lumayan lah Pak. Loh kok bisa? Ya saya kan tahu Pak, ada aktor-aktor Korea yang lebih cakep dia. Ya udah, kamu yang batal menikah pulang. Dan mereka berdua berubah. Harus mematikan kedagingan kita. Begitu memilih satu pria, satu wanita jadi istri dan suami yang sah, Anda menolak yang lain. Yang lain boleh cantik, itu hanya boneka kayu dari India. Yes. Kita akan masuk yang ketiga. Memikul salib setiap hari. Saya tahu Anda dan saya sudah memikul salib. Pertanyaannya bukan hanya hari Minggu. Bukan hanya hari ibadah, pas Natal, Paskah, Pentakosta, kenaikan, atau pas perjamuan suci, tapi setiap hari, every day. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tidak ada ayatnya Anda berkata, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Salib jadi tempat persembunyian, nggak ada. Yang betul memikul salib setiap hari. Lalu apa aplikasinya buat saya dan saudara? Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, yakinkan hari-hari ini saya dan saudara telah diampuni dosanya. Sejauh timur dari barat, Tuhan mengampuni dosa kita. Karena itu Anda harus bersyukur bahwa Anda mempersembahkan hidupmu untuk dilarang balik arah.
Bertobat itu adalah berputar 180 derajat. Dari sini ke sana. Tapi kalau ke sana terus muter, balik lagi itu 360 derajat. Karena itu dilarang balik arah. Kita naikkan sama-sama sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Angkat tangan saudara, dimanapun kau berada. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku pengampunan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Yes. Aplikasinya dilarang balik arah, ingat. Anda dan saya sedang ada di jalan tol, freeway. Biasanya jalurnya jalur cepat. Saya belum pernah lihat di freeway atau jalan tol, terus ada tanda boleh balik arah. Bisa tabrakan, saudara. Nah, kita sedang ada di freeway, jalan lurus menuju ke kekekalan. Aku berlari-lari dengan satu tujuan, untuk menuju mahkota. Jangan balik arah. Kesalahan terbesar umat Israel adalah mereka udah keluar dari Mesir. Mereka 430 tahun dijajah di Mesir. Secara fisik, tubuh mereka meninggalkan Mesir. Tapi mohon maaf, Mesir belum keluar dari hati mereka. Setiap ada kesulitan, mereka berkata, Musa, lebih baik kami ada di Mesir, makan bawang pre, bawang merah. Tapi Musa berkata, tapi kamu diperbudak. Pastikan Anda dilarang balik arah. Umat Israel dilarang balik ke Mesir. Anda dilarang balik ke kandang babi. Anak yang hilang itu meninggalkan kandang babi, pergi ke rumah bapaknya, menerima jubah yang baru, sepatu yang baru, dan cincin yang baru. Kekasih-kekasih Tuhan, pastikan kita tidak sedang menuju berbalik arah. Tapi kita terus lurus. Sebab Yohanes 14:6 berkata, Yesus adalah jalan. Waktu Anda tiada jalan, enggak ada jalan. Bersama Yesus engkau dilarang balik arah. Terus jalan sama jalannya Yesus. Yesus adalah kebenaran. Kita enggak pernah ada yang selalu benar dan tidak pernah salah. Tapi kita harus bertobat dosa kita dan mau dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Dan kehidupan, mari hidup, persembahkan hidupmu. Pastikan jalan kebenaran dan hidup ini menjadi praktek nyata hidup kita hari-hari ini. Tekanan sakit penyakit, bahkan hari ini tekanan pandemi. Tetapi hari ini saya memberitahukan,
kebingungan saudara, hal yang menekan saudara dan membuat Anda berbalik arah. Kadang doamu belum dijawab, pengharapanmu belum nyata. Terus, jangan balik arah. Kembali ke hidup yang lama. Ingat, ku telah mati dan tinggalkan dari cara hidupku yang lama. Hari ini saya dan Anda sepakat. Naikkan pujian ini dan Anda berkomitmen, ku telah mati. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Yes Lord. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Pastikan saya menutup firman Tuhan ini, Anda bertekad hanya satu. Jadilah padaku bukan seperti yang ku ingini. Anda buat proposal, Anda memaksa Tuhan tanda tangan, kebalik. Yesus saja di Taman Getsemani berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Ingat, Tuhan Yesus Kristus bersama Bapa dan Roh Kudus tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat, dan tepat. Mari kita buka hati kita mau jujur bahwa beberapa kali Anda sedang berbalik arah. Ayo bertobat. Beberapa kali Anda punya rencana. Waduh, saya kayak nggak jodoh Pak sama suami dan istri saya yang sekarang. Saya lebih cocok sama mantan saya, nggak ada. Jangan berbalik arah. Dan ingat, hati-hati dengan reuni-reuni yang menyebabkan CLBK, cinta lama belum kelar. Cinta lama bersemi kembali. Tetap jangan balik arah, setia. Mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu yang tak pernah gagal. Terkadang kami berbalik arah. Tapi hari ini kami sepakat dilarang berbalik arah. Kami harus sepakat untuk terus ikut Yesus, mengiring Yesus. Siap sangka diri, pikul salib. Mematikan cara hidup kami yang lama. Mesir-mesir yang masih dalam hati kami buang. Kami sedang menuju ke tanah perjanjian. Dan Bapak, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kamu menjadikan Yesus menjadi juru selamat kami untuk yang pertama kalinya. Dan kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Bapak, ada beberapa teman kami yang sedang sakit, yang mengikuti program ini. Bukan hanya Kau sembuhkan mereka, tapi selamatkan mereka. Pulihkan mereka, dan penuhi dengan kemuliaan-Mu. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Yesus, kemuliaan Roh Kudus selama-lamanya atas-Mu, untuk Engkau sehat, pulih, pegang bagian tubuhmu yang sakit, dan katakan sembuh oleh bilur Yesus. Bebas dari tekanan, dan kau bersukacita berbahagia bersama Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dalam berkat Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan.
Kami mau intim kepada Engkau. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami mau mendekat kepada Bapa kami. Jamahlah kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Tuntunlah langkah kami Tuhan. Bahkan kami percaya kami yang sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan mendengar setiap panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Sambut Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh Tuhan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Bapak Ibu Saudara,
bukalah hatimu kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami mau mendengar setiap perkataan-Mu. Kami mau melakukan setiap perintah-Mu. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami tidak lagi merasa sendiri. Tapi Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tertuju padamu segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, kerajaanmu. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan, biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika engkau Al-Masih, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Dan Isa disalibkan di antara dua penjahat, seperti yang diramalkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Inilah dia jubah yang ajaib. Sini, ayo. Ini milikku. Jangan dibagi. Mari silakan padaku. Kita undi saja. Ayo kita undi saja dulu. Ayo. Aku pasti menang. Ayo. Sini. Pasti tidak bisa. Pasti aku yang menang. Lihat saja nanti. Ayo. Aku yang menang. Akan kau apakan jubah itu? Selalu menang. Yang menang. Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja Bani Israel." Selamatkan dirimu jika engkau Raja Bani Israel.
Bukankah kau Al-Masih? Selamatkan dirimu dan kami. Tidakkah kamu takut kepada Allah? Ia menerima hukuman yang sama sepertimu. Ingatlah aku, Isa, bila kau datang sebagai raja. Aku berjanji, hari ini pun engkau bersamaku di Firdaus. Waktu itu kira-kira tengah hari. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai menjelang sore. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini, kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubung-lubungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin.